Oke, baik. Terima kasih buat sobat-sobat di luar sana. Kembali dengan saya di sini. Saya Yudi sebagai host acara podcast ini ya. Jadi kali ini saya akan membahas terkait bagaimana kita mengembangkan jiwa entrepreneur mahasiswa sembari dia menempuh pendidikan seperti itu ya. Baik, di sini saya Yudi sebagai host. Saya mengundang seorang narasumber. Yaitu Bapak Gede Indra Widiade selaku narasumber pada acara podcast kali ini ya. Dan ini sangat menarik sekali. Tentunya senang sekali juga bisa mengundang dan diberi kesempatan juga ya, karena ini merupakan hal yang sangat spesial bagi saya, di mana saya mahasiswa yang masih semester 4 gitu udah bisa mengundang seorang guru ya, tentunya guru IT ya. Luar biasa sekali. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih dia. Jadi sebelumnya beliau ini juga alumni di sini ya, seorang teknolog juga ya, yang pernah juga mengenyam pendidikan di sini. Jadi beli angkatan lulusnya tahun 2018 di jurusan TP ini, dan sekarang sudah jadi guru kurang lebih sebelum yudisium. Jadi 2018 itu yudisiumnya itu kan kurang lebih itu bulan 7 ya, bulan Juli ya. Nah bulan 6-nya itu beli sudah melamar dan dapat di sana di SMK Widarba, sampai sekarang di sana itu ya. Nah terima kasih beli ucapkan juga ini kepada Yudi dan teman-teman di sini TP sudah mengundang beli ya untuk tema kali ini yang berkaitan dengan entrepreneur seorang pelajar gitu ya. Nah sebenarnya agak berat ini materinya dia entrepreneur, karena di sini teman-teman ada yang berbisnis. Kalau berbisnis ada. Nah Yudi berbisnis ya? Iya. Oke, apa bisnisnya di? Ya bisnis boba. Itu hari ini Yudi bisnis boba. Kemudian juga kadang nyewain studio, karena di rumah juga punya studio. Studio rekaman gitu. Kemudian apa lagi ya? Rental alat studio gitu juga dah. Rental alat studio. Kalau bisnis yang paling berpengalaman dulu elektronika juga pernah. Jadi ngebuat rangkaian gitu. Bener-benerin alat rumah tangga gitu juga pernah. Bisnis lele juga pernah. Iya, bisnis lele. Tapi kali ini bisnis lelenya dijeda dulu karena masih fokus ke boba, dan kalau sambil kuliah gitu berat banget. Jadi bisnisnya Yudi itu jualan ya? Ya, jualan. Nah, kalau sebenarnya nih dia jualan itu ibaratnya kumannya bisnis itu ya. Jadi orang berjualan itu belum tentu berbisnis, dan orang berbisnis pasti jualan itu di. Nah, jadi kalau Yudi yang Yudi lakuin selama ini kan masih nyari keuntungan kan, dari jualan alat ya, dari jualan boba, tujuannya kan ini ya. Cuan. Nah, cuan. Iya. Itu sebenarnya tujuan orang berdagang. Ya, pedagang tujuannya untuk mencari cuan, tanpa dia memikirkan next stepnya saya apa sih gitu ya. Itu udah bedanya ya. Itu bedanya ya. Makanya bisnis ini gede sekali sebenarnya, luas sekali, dan bisa dibilang berat bahasannya ini. Beda sama pedagang gitu ya. Pedagang selama kita jual 1.000 dan untung udah 500, udah selesai gitu. Udah selesai konsepnya. Kalau bisnis ada namanya bakar uang, ngasih diskon meskipun kita udah nggak dapat untung nih, kok masih aja dijual. Nah itu bisnis ya. Itu bisnis. Nah itu bisnis. Nah jadi yang kita bahas hari ini kan tentang bisnis ya, tentang bisnis utamanya saat kita menempuh kuliah di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan. Ya, jadi yang khusus beli mau bahas di sini adalah bukan bagaimana seorang mahasiswa itu membuat suatu bisnis, ya.
tapi jiwanya dia Ya, jiwanya itu agar udah mateng saat nanti dia terjun ke dunia kerja. Iya betul ya. Jadi nggak harus kerja nih ya, nggak harus kerja, nggak harus juga berbisnis toh, bisa bareng dua-duanya, bisa juga fokus bisnis aja, bisa juga fokus kerja aja gitu ya. Nanti tergantung pilihan masing-masing. Tapi kalau punya jiwa ini, beli jamin ya dimanapun posisi kamu pasti mantep bisnisnya jalan gitu ya. Itu dah. Nah. Jadi itu kurang lebih nih kulit yang mau kita bahas. Ini kita belum sampai ke materi sama sekali ya, baru di kulit aja ini ya. Karena berat juga sih. biar nggak gini, biar nggak bingung. Oh saya selama ini udah bisnis rental jas, oh saya udah bisnis jualan media gitu ya. Nah padahal sebenarnya itu masih di tahap berdagang gitu ya, masih seorang pedagang yang dimana kita cuman mikirin untung dari sana, belum mikirin gimana itu nanti biar jadi sesuatu yang autopilot, bisa jadi tambang uang buat kita gitu. Iya betul. Ya sebenarnya misalnya seperti Deddy Kobuzer buat satu video, taruh selamanya bakalan ngasilin untuk dia. Atau misalnya Ahmad Dhani buatin satu lagu dari tahun 2001 sampai 2023, setiap orang yang nyanyi bayar ke dia lisensinya. Nah itu namanya sudah tahap bisnis gitu ya. Dan bisnis itu belum tentu saat kita pertama mulai dia dapat cuan gitu. Nah itu yang akan kita bahas, energinya itu gimana biar Yudi nanti tamat dan teman-teman juga tamat, paling tidak terjun ke bisnis sudah punya bekal kriteria ini gitu ya. Nah maaf ini bawa contekan sedikit karena bahasan yang lumayan ini ya, lumayan berat ini. Jadi gimana sih jiwa itu biar tumbuh, yang mana sebenarnya beli sesali juga dulu waktu kuliah tidak ada yang pernah mengajarkan ini itu. Jadinya beli terjun setelah di lapangan, beli mengais-ngais sendiri. Oh ternyata kita skill di sini sangat nol sekali. Oh ternyata kita salahnya dulu di kuliah terlalu lari dari tugas-tugas gitu ya. Ada masalah apa kita lebih milih jalan gampangnya ya lari aja gitu ya, dibanding stay di depannya ngadepin langsung kita tantang masalahnya itu dibanding itu. Nah itulah yang pengen beli nanti sharing ke Yudi untuk gininya. Jadi gimana rasanya, sudah tertarik belum dengan bahasanya itu? Ya tertarik sih, pasti lumayan tertarik. Apalagi yang memang ya suka lah di ranah-ranah bisnis ya. Pasti banyak ada juga. Iya. Jadi sebelumnya beli juga bisa sampai ini beli saat ini bergerak di belum bisa bergerak di bidang bisnis gitu, karena setelah beli mulai menginjak di bisnis ternyata masih banyak sekali kekurangan, yang dimana kekurangan itu masalah utamanya adalah di permodalan masalahnya ini. Karena dengan modal kecil itu sulit untuk membuat suatu bisnis, karena dalam memulai suatu bisnis banyak sekali pengorbanan. Bayangkan bisa nggak kita survive kalau 6 bulan kita mengerjakan sesuatu tuh tanpa menghasilkan apa-apa. Nah sulit kan ya? Sulit. Kalau kita punya backup dana, paling tidak 6 bulan itu kita bisa memupuk ini produk kita biar bisa dia tetap tumbuh, tetap kita konsisten meskipun nggak ada yang beli misalnya kan ya, tetap kita buat, jangan sampai stop. Dan yang gagal ini ya mau kita buang, mau kita apakan, intinya tetap konsisten dulu sampai nanti orang kenal. Itu kan sulit kan ya, kalau kita cuman punya modal yang secuil itu. Nah itulah masalahnya, sehingga beli sama untuk saat ini masih fokus di dagang sesuatu yang marginnya cukup tinggi gitu ya. Jadi beli tidak mengambil sesuatu yang bisa dibilang jualannya harus stay lama dan margin sedikit, seperti contohnya nih jualan keripik gitu ya. Jualan keripik kan pasti laku. Pasti laku, orang makan, ada keripik enak kan ya. Di tiap warung bisa kita taruh keripik, gampang pemasarannya. Tapi dari satu keripik itu mungkin kita serahin 800, kita cuma dapat 200 rupiah dari satu keripiknya itu gitu ya. Mancane atau sampai kita ngumpulin jadi 200.000 itu udah
berpuluh-puluh kita buat keripiknya itu gitu ya, buat goreng, mengemas dan gini itu udah banyak sekali kerjaannya. Dibanding misalnya kita jadi maklar motor itu ya, ambil motornya Yudi, karena Yudi udah pengen ganti motor, kita ambil dengan harga terendah yang bisa kita negokan gitu ya. Setelah itu kita jual dengan harga pasaran ya, yang misalnya ngambil 15 juta Yudi ya, kita jual 16 juta dalam waktu ya 1 minggu baru laku gitu kan. Tapi 1 minggu berjalan itu kita kan nggak ngapa-ngapain nih ya, nggak harus motong motor ya, harus nyerpis, harus enggak, kita diamkan aja nunggu pembeli deal sama kita, dan setelah deal udah dapat 1 juta itu ya. Beda dengan keripik, kita harus banting tulang sekali gitu. Nah, itulah strategi untuk mengumpulkan. Nah, tapi untuk di kuliah mending teman-teman yang masih mahasiswa fokus dulu ya, fokus dulu kuliahnya, karena kalau sudah terjun ke dunia gini bisnis atau perdagangan nanti keasikan gitu ya. Ya Yudi juga ngerasa. Kan udah ngerasa kan ya, kalau udah lihat uang kan enaknya ya. Enak. Nah, itu bahaya kalau udah keasikan, terkadang kita lebih memprioritaskan bisnis kita dibandingkan tanggung jawab kita. Iya betul. Ya di sini ya? pendidikan itu kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab bukan masalah apa sih setelah ini yang saya dapat, apa sih kaitannya dengan bisnis kita nanti kan. Tapi itu tanggung jawab. Tapi tanggung jawab ini hal yang sudah kita mulai dan harus kita selesaikan. Ada juga orang tua ngasih tahu apa yang kamu mulai itu harus kamu selesaikan. Gitu, nah, itulah satu karakter seorang pebisnis yang bisa kamu pelajari di dalam kemuanya pendidikan. Apa yang kamu mulai itu harus kamu selesaikan, mau seberat apapun rintangannya, kamu harus selesaikan. Ya, itu ya. Nah, jadi kalau berkaitan dengan jiwa ini jiwa itu erat kaitannya dengan minat. Ya, keren nih kalau saya jadi gini podcast gitu ya. Minat saya merasa tertantang. Nah, itu udah masuk ke dalam jiwanya dia gitu ya. Nah, selain itu juga di sini yang berkaitan dengan jiwa itu adalah mindset. Mindsetnya pasti. Jadi semisal kita sadar bahwa tidak ada sesuatu yang mudah. Ya tentu saja pasti sudah. Pasti semua ada pengorbanan. Kita jalan kaki pun kita menginjak kaki kita sendiri loh, itu yang bisa rusak suatu saat nanti karena keseringan kita injak. Padahal kita cuma jalan aja. Itu ya. Gak ada sesuatu yang mudah, semua ada korbannya. Sendal pun kan kalau kita injak lama kelamaan habis dan harus kita ganti. Ada cost-nya lagi kan. Iya. Nah, itu mindset, dan juga lagi satu tentang karakter. Ya, karakter. Nah, ini yang penting kita develop sebelum kita terjun di sana, dan tidak harus kita menjalani bisnis dulu baru kita bisa mendevelop itu. Enggak ya. Ya enggak, dengan kita jadi mahasiswa semester 1 pun bisa mendevelop sebuah karakter bertanggung jawab yang seperti itu. Nah, jadi beli udah pecah nih beberapa ya, biar enak nanti praktiknya gimana sih ya, praktiknya gimana sih, kan itu yang penting ya. Nah, itu yang bukan penting. Teorinya aja, praktiknya gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Yang pertama sekali, jadi seorang mahasiswa kalau ingin terjun ke bisnis, pertama matangkan mindset dulu ya. Mindset di sini nih ya. Yang pertama, bisnis itu keren. Bisnis itu keren. Seorang entrepreneur itu keren. Jadi bos nih. Jadi bos itu keren. Ya, lebih keren meskipun kita bosnya itu compang-camping. Ya, kantong kita habis untuk bayar gaji karyawan, nggak punya bekal kita, tapi kita keren. Jadi bos, itu ya. Sebodoh apapun kita, kita bosnya. Yang pintar kerja sama kita keren. Kita keren. Meskipun kita harus belanja motornya sampai full naik ke atas untuk botol-botol, kita keren. Kita bosnya. Ya ini prinsip Bapak Bob Sadino kalau nggak salah. Harus itu dulu karena kalau enggak kita akan terlalu dipatok-patok untuk mengambil sesuatu. Saya malu nanti gini. Nah, mindset yang pertama itu bisnis keren. Itu karena gengsi juga di sini. Ya, kadang orang yang saya punya keinginan bisnis nih itu, tapi dalam mindsetnya dia, kalau saya pakai dasi
saya kerja kantoran, aduh keren. Keren nih. Padahal dia bilang saya pengen bisnis itu. Itu yang membuat nggak akan jalan-jalan di. Itu nggak akan berani kita terjun ke bisnis. Malah kita jadinya ngelamar kerja gitu. Iya. Ngelamar kerja yang mengikat kita dari jam 6 misalnya sampai jam 5 sore, dan habis itu kita capek, mandi, tidur, kerja lagi. Kerja lagi. Dan nggak ada celah untuk kita memulai bisnis sedikit pun. Itu ya. Makanya yang pertama, bisnis adalah sesuatu yang keren. Bagaimana kalau misalnya orang itu udah kerja? Oh ya sembari dong ya. Iya, Sembari jadi seperti beli ya. Karena beli jujur sebelum bekerja ya sama seperti mungkin mahasiswa pada umumnya nih, bingung. Ya, Bingung? kita harus ngapain? Tamat, kita harus Bingung nih. gimana gitu ya. Mau tidak mau kan kerja gitu ya. Iya kerja. Kita harus kerja, kita harus ngelamar kerja. Masa sih pengangguran sih kita gitu ya. Malu dong. Malu Satu dong. loh. Satu loh gitu ya. Harus dong ngasilin duit. Masa kita minta duit lagi bekal ya. Ngasilin dong. Takutnya Dengan nanti dibilang sarjana penuh derita. SPD sarjana penuh derita kan malu ya. Mau tidak mau kita punya gelar SPD, ngelamarlah kerja. Nah itulah karena kita nggak tahu kita harus kemana. Ya kita nggak tahu harus kemana, meskipun beli dulu di kampus orang yang cukup aktif juga organisasi ya, ikut juga banyak sharing dengan teman-teman yang luar jurusan juga ya. Paling tidak kita sudah terbuka pikirannya, tapi tetap aja bingung gitu. Kok bisa gitu ya? Nah karena memang kalau bisa dibilang kita nggak terlalu serius belajar tentang TP ini, nanti kita akan jadi apa sih itu. Kita relasi udah ada dong. Udah ada Komunikasi itu penting. Ya pokoknya komunikasi. Komunikasi, relasi orang dalam kan gitu. Orang dalam ini gelap nih. Ya udah ada, tapi ya orang bingung kita skillnya apa dan kita harus kemana itu nggak tahu gitu. Iya. Ya dan kadang skill yang kita miliki sama minat yang kita mau tuh beda gitu. Betul. Kita berminat di bidang IT, sedangkan kita ke pendidikan, keguruan, mengajar gitu misalnya. Kita harus gimana nih gitu ya. Nah karena dari awal kita nggak paham ini, jadi tamatnya itu pun kita juga nggak tahu gitu harus berbisnis kah, harus megai kah gitu ya. Dan seperti pertanyaan Yudi tadi, kalau udah kerja gimana, kalau udah kadung tercemplung gimana gitu ya. Bingung dah. Labakan itu. Nah nggak selalu di gitu ya. Nggak selalu. Karena begini prinsipnya di. Kita nggak semua terlahir di keluarga yang mampu kan mensupport. Beda sama misalnya si Nadiem Makarim ya, yang punya Gojek dulu, yang membuat Gojek. Oh ya, ya kan yang jadi menteri sekarang ya. Nah kan kerja dia sekarang kan. Dulunya dia pebisnis, sekarang dia kerja gitu. Yang ngebuat itu ya Gojek. Ya yang membuat Gojek. Dia sama kita beda. Dia orang tua yang mapan. Oh gitu ya? Iya yang mapan ya. Nah ngebaca, kalau dilihat aja dia sebagai entrepreneur gitu ngebuat aplikasi itu. Kalau masalah dia mampu atau dia kurang tahu sih. Kurang tahu kan? Kurang tahu. Nah, pernah Yudi terpikirkan kalau saya buat website berapa bayar? Wah, lumayan sih. Lumayan kan? Itu lumayan sih. Apalagi dia buat aplikasi sekelas itu. Ya kalau sejenis Tokopedia aja. Iya. Dia itu kalau Yudi punya uang ya minimal 500 miliar baru bisa dapat prinsip standarnya aja aplikasi seperti itu 500 miliar. Bayangkan Yudi baru berapa persen punya uangnya untuk mencapai 500 miliar. Mending investasi ya Pak. Nah kayak itu. Makanya kita kalau udah lahir di keluarga yang berkecukupan itu ya otomatis nggak punya modal untuk bisnis. Mau tidak mau kita kumpulkan dengan bekerja dulu di. Karena berjualan boba contohnya, bisa nggak kita beli boba tanpa punya duit di? Enggak dong. Nggak bisa di. Dari mana kita dapat itu? Dengan cara kerja dulu, banting yang kita punya dulu yaitu energi dan skill. Ya kalau misalnya kalau misalnya bilang, wih kita harus jadi jiwa pembisnis, orang gak ada duit, nggak ada modal di. Gimana kita bisa? Contohnya aja kita untuk ke tempat beli bahan baku aja kan uang. Iya uang, semua uang. Untuk misalnya ngiklanin produk kita, kuota uang lagi. Uang lagi. Nah nggak ada sesuatu yang nggak
ada uangnya. Ya. Makanya kita kalau mau menukar sesuatu dengan uang, apa yang kita punya ya skill dan tenaga. Baru itu yang kita punya. Baru itu sih. Apa yang bisa menukarkan skill dan tenaga dengan uang? Apa ya coba? Kerja. Makanya mau tidak mau kita kalau belum punya modal sama sekali kerja. Kerja dong. Ya, beda halnya dengan misalnya Yudi udah punya beasiswa nih dulu. Ya. Setelah beasiswa saya tabung 4 juta dalam 1 semester, saya dapat 3 kali. Oh, berarti 12 juta saya udah punya uang. Bisa saya pakai untuk bisnis kecil-kecilan. Iya. Gitu ya, dagang kecil-kecilan dulu, lipat ganda sampai nanti gede. Boleh nggak kerja karena kamu punya modal untuk usaha. Ya. Nah, kalau Udi kan udah pernah ya berdagang, usaha kan? Udah pernah. Nah, gimana duit usaha itu? Sulit. Dan harus sebenarnya kan pembisnis harus paham syaratnya laporan keuangan gitu. Kemudian apalagi ya kita tuh pertama tuh menurut Yudi ya mental dulu. Nah kan mindset ya, ini kan. mindset itu dulu. Jangan dulu mikirin modal itu ada dua. Modal apa ya, skill sama uang gitu. Kalau menurut Yudi sih itu yang Yudi tahu. Kalau skill udah punya, nanti uang ini ikut gitu. Misalnya apa sih skill kita gitu, keluarin gitu buat bisnis gitu, ngebantu, siapa tahu dapat cuan dari skill kita, terus bakal ngasilin uang. Ya uang ini kita tabung, terus uang itu udah banyak, rintislah bisnis apa gitu. Kayak gitu sih pengalaman Yudi awal-awal. Nah kalau jujur sih Yudi di sini ya sebagai anak anak KIP. Jadi Yudi harus baik-baik ngelola uang yang diberikan pemerintah itu ya. Karena kan itu uang pemerintah ya. Jadi Yudi misalnya ciptain bisnis boba. Yudi beli kamera buat bisnis juga. Jadi uang sebanyak itu yang diberikan oleh pemerintah Yudi gunain buat hal-hal yang positif. Takutnya kalau uang sebanyak itu, karena Yudi kan baru semester 4 ya. Sekarang aja umurnya berapa ya? 20 tahun itu. 20 tahun. Ya emang sih lihat uang sebanyak itu ya banyak lah buat umur-umur. Kalau Blindra kan udah biasa yang lihat uang sebanyak itu ya. Kalau yang seumuran Yudi nih lihat uang 20 juta gitu ya di rekening, Yudi yang megang gitu, itu pikiran kita bakal kemana-mana gitu. Beli inilah, beli itulah. Iya. Kalau nah inilah mindset ini yang ngunci. Iya. Biar kita nggak lepas kendali. Nah, lepas kendali ini sulit dilakukan, harus terbiasa. Iya. Makanya kalau kita terjun memang perlahan kita ngerti dia. Ya, ngerti mana sih mindset yang kita perlu. Tapi alangkah baiknya kalau sebelum kita terjun kita udah ngerti duluan itu udah paham duluan, dan setelah ketemu itu ya apa-apa kita jalan aja gitu kan. Nah, kita kembali ke yang tadi nih, bahwa kita bisa kerja dulu. Kalau karena tidak semua mahasiswa KIP kan ya. Nggak semua. Iya, kalau sama seperti beli dulu nggak bisa nyari KIP karena terkendala orang tua yang sudah pegawai negeri. Ya, meskipun orang tua pegawai negeri belum tentu banyak kosnya bisa mensupport kita untuk bisnis, enggak ya. Sama kita ya harus disuruh kerja gitu ya. Ngikutin kemauan orang tua karena orang tua juga pekerja. Maunya anaknya biar jadi pekerja juga gitu. Nah, jadi bisa kalau memang sudah terjun kerja, sudah kadung terjun, bisa gunakan untuk menimbun uang dulu ya. Mau tidak mau di dalam kerja kita itu lebih tingkatkan spesialisasinya, lebih buka peluang-peluang lain. Seperti beli contohnya. Spesialisasi itu lebih yang penting-penting aja gitu maksudnya. Iya, karena tujuan kita mencari uang di sana, ya. Jadi kita spesialisasinya bukan pada satu skill, misal mengajar kita matangkan mengajar terus, yang dimana padahal gaji kita sebenarnya nggak naik kalau kita semakin bagus ngajar gitu ya, nggak naik sebenarnya gajinya. Tapi kita bisa mendapatkan pundi-pundi lain dari potensi yang ada. Sebagai contoh, beli mengajar sebagai guru, digaji 2 juta rupiah itu ya. Kalau beli tingkatkan misalnya kursus lagi ngajar, micro teaching kemana-mana, pelatihan dan lain sebagainya, beli kembali ke kelas, bagus ngajar, nggak nambah gaji beli 2 juta itu tetap ya. Tapi kalau beli ambil masalah misalnya ada seragam siswa dan nggak tahu di mana belinya,
Dia ngambil itu, beli coba carikan di mana ya ada yang jual seragam. Nah, ambil misalnya keuntungan ambil 10.000 per seragam gitu ya. Dengan 100 orang siswa, berarti kita udah dapat berapa pemasukan? 10.000 kali 100. Lumayan itu. Nah, lumayan ya, udah 1 juta kita nambah penghasilan dari kita mengambil peluang yang ada. Itu baru yang pertama. Misalnya yang kedua, masalah lagi perlengkapan sekolah itu ya. Nah, sekolah kan tentu punya sesuatu seperti di sini. Siapa sih yang beli ini? Apa namanya? Lampu-lampu ini gitu ya. Nah, siapa sih yang beli stand tripodnya ini? Nah, kan Yudi nggak tahu ya, karena Yudi nggak ambil peluangnya. Kalau yang ngambil peluangnya, dia beli 90 dijual di sini 150 kepada gini ya, dia sudah bisa mendapatkan cuan lebih itu ya. Nah, itu legal nih ya. Legal itu bukan kita namanya korupsi itu, karena kita memanfaatkan. Kalau nggak kita yang ambil juga bingung kan, gimana nyari itu. Kita membantu karena tenaga kita dipakai untuk membantu, kita melebihkan harganya untuk mendapatkan bayaran atas tenaga yang kita keluarkan, kan gitu dia. Benar sih, bukan benar ya, bukan korupsi. Kalau korupsi kan uang ada 100.000, kita 20.000 kita belanjakan, 80.000 kita masukkan, bukan itu ya. Nah, kita ini namanya jualan itu kan, karena kita yang menang. Toh juga rusak tripod ini, siapa yang tanggung jawab? Kita kan, karena kita yang jualin dia. Ya, mau nggak mau kita yang nanggung resikonya. Nah, anggaplah biaya itu sebagai biaya menanggung resikonya. Kalau nggak ada cedera berarti itu milik kita. Kalau ada cedera kita noroin untuk memperbaiki itu barang yang kita jual itu ya. Nah, karena mindset kita adalah mengumpulkan uang dari sana. Itu yang pertama. Kalau memang pengen bisnis ya, mengumpulkan uang. Nah, yang kedua berkaitan dengan jiwa kita sebagai mahasiswa. Sebelum kita ketemu uang, karena mahasiswa jarang ketemu uang kan ya, jarang sekali dapat kesempatan ketemu uang kecuali beasiswa. Itu pun juga musiman ya, kadang sudah nggak masuk kriteria, misalnya harus miskin gitu ya. Kalau udah nggak miskin ya udah jauh itu terbang kemana keadaan beasiswanya itu ya. Nah, hal yang bisa kita lakukan saat kita menjadi mahasiswa yang pertama adalah jangan cepat puas jangan cepat puas terhadap sesuatu. Kita buat satu tugas udah dipuji, ini Yudi baru bagus tugasnya, adik-adik biar seperti Yudi dong buat tugas. Kita jangan puas besok kalau udah buat tugas ini lagi ya kayak itu aja kan selesai, udah bagus soalnya tuh. Jangan pernah merasa puas. Nah, itu namanya udah puas namanya. Kalau kita biasa kalau ini bagus berarti ya bagus, nanti kita buat lang lebih bagus lagi dari ini. Masa sih segitu aja udah clear, udah puas, udah selesai? Enggak dong, kita bisa buat yang lebih lagi. Nah, jiwa seperti itu munculkan jadi kita buat PPT. Wih, dosen semua bilang bagus. Jangan stop sampai di sana aja. Kembangin lagi. Kalau dulu cuma isinya animasi, sekarang biar bisa misalnya dia link langsung ke AI gitu ya. Dengan kita ada pertanyaan tinggal ngomong aja dijawab langsung oleh PowerPoint-nya. Teknologi AI. Misalnya gitu nih. Nah, seperti itulah terus kita kembangkan. Jangan pernah merasa puas dengan pujian orang dan penilaian orang. Nah, ini juga masalahnya adalah ketika kita gagal atau jelek, ini apa ini orang nggak sekolah bisa buat PPT seperti ini gitu ya. Nah, jangan juga kita down gitu ya, perbaiki, mulai lagi gitu ya, buat lagi. Jadi kita mindsetnya sebagai mahasiswa adalah pokoknya jangan pernah berhenti karena puas ataupun karena gagal itu ya, tetap keep aja sesuai. Kalau masih bisa berkembangkan. Ngapain kita segini aja itu ya. Orang belum ada belajar AI di sini, kita pelajarin dong untuk bekal kita biar dapat next pujian lagi. Habis ini AI udah basi, apalagi yang ada nih gitu ya. Belum puas. Misalnya biar bisa PPT itu langsung merangsang indera gitu ya. Buat lagi inovasi kita terus. Nah, kalau ini nanti akan sangat berpengaruh sekali kepada hal bisnis, karena di bisnis itu Yudi buat boba
dengan campuran kanji, besok udah bisa ada yang tiru. Iya Oh sih. itu di. Kalau kita tetap aja puas sudah laku kok boba kanji. Sama seperti pernah dengar permen relaksa? Pernah. Pernah. Tahu nasibnya sekarang? Nggak tahu, nggak ada kabar tuh. Ya kan? Dulu zaman beli permen relaksa ini, maaf sebut merek ya. Iya maaf, atau di ini kali ya. Silakan ditit aja ya. Nggak Nah, apa sih. kalau permen ini dulu zamannya beli ada di mana-mana. Makanan anak semua generasi tahu relaksa. Tapi karena dia nggak mau inovasi lebih, tetap aja buat permen min rasa min itu sampai sekarang nggak ada lagi yang kecantol sama dia, bahkan udah tenggelam itu ya. Karena mungkin nggak ada perubahan. Karena nggak ada inovasinya, Ya, itu sih. nggak mengikuti zamannya. Beda dengan produk yang dari dulu sampai sekarang masih up. Apa contohnya? Pepsodent. Pepsodent. Oh, Pepsodent. Ingat dulu dia cuma satu varian loh. Sekarang ada varian mint, charcoal. Tahu charcoal arang? Ya arang hitam. Arangnya hitam, gigi kalau sudah gigi hitam. Tapi charcoal dipercaya memutihkan gigi, dia kasih charcoal ya. Iya. Dia membuat yang gel. Wah, iya, ada Buat gel untuk juga. membuat gini nafas. Bahkan sebenarnya dia bisa ngembangin ke mouthwash seperti Listerine, kumur mulut itu ya. Pasta gigi untuk anak-anak panjang. Kalau dia nggak puas, dia bisa survive terus generasi ke generasi. Bayangkan, kenapa rokok tetap ngiklanin produknya padahal udah laku. Padahal syarat iklan rokok itu nggak boleh ngedengin orang merokok. Nggak boleh nunjukin rokoknya padahal produknya dia rokok. Nggak tahu sih. Nah kan? Ini iklan Lamborghini aja nggak ada. Nggak ada kan? Nah Ya, coba tidak. kalian lihat iklan rokok itu nggak pernah ada menunjukkan Marlboro enak. Nggak ada. Pasti dia tentang motivasi. Bahkan lebih keren iklan rokok daripada iklan mie makanan gitu ya. Iya Iklan obat-obatan lebih keren iklan rokok. Kenapa? Karena dia inovasinya bisa di sudut itu aja. Ya, terus diiklanin sama dia. Iklan seakan-akan merokok adalah hal yang keren. Iya. Oh, dia buat iklannya sekeren mungkin, semaco mungkin, secowok mungkin. Karena merokok itu hal yang keren. Keren. Sugesti dong ya. Sugesti jadinya. Kamu kenapa belajar rokok? Rokok keren. Keren banget. Saya nggak perlu kok rokok, tapi kalau ngerokok keren rasanya. Iya. Nah, itu di hal yang tidak diketahui orang pada umumnya, padahal sebenarnya itu strategi bisnis dengan tidak cepat puas. Itu pertama tuh. Mau kamu buat tugas, ya, mau kamu dapat respon dari dosen, kamu ngomong di depan, wih Yudi hebat, udah jadi ketua HMJ, ya, jangan puas jadi ketua HMJ aja, next step dong, itu ya. Ya, jadi apa? Wih, berarti lagi? saya ketua HMJ udah clear nih, udah selesai, buktinya udah dibilang bagus. Sekarang saya ketua senat dong. Habis ketua senat, saya udah keren, udah semua bilang Mas Wapip udah tahu saya ke lembaga dong. Saya sekarang di BEM gini biar rektorat saya aja urusan. Terus seperti itu. Jadi bisnis juga gitu ya? Iya bisnis juga gitu. Kalau Yudi jadi ketua MJ pakai modal nggak? Pastinya ada dong. Nah pakai modal uang nggak? Iya pasti harus ada sih. Tapi kan nggak seperti orang nyalon pemilu kan, harus transfer uang ini nggak. Kalau kita mau nyalon ya daftar aja kan. Nyalon dah, bisa dah, tinggal bersaing apa materi sekarang, kuasain kampanye udah sebanyak-banyaknya, rekrut teman, jadi juga kan ketua MJ. Nggak harus pakai modal seperti halnya kita bisnis di Pemilu. Bisnis Nggak di beda itu tempat kan. umum ya. Nah itulah mahasiswa bisa melakukan hal itu. Jangan puas. Apapun pujian, apapun cemoohan, pokoknya jalan. Itu ya. Kembangkan itu karena itu lama kelamaan akan jadi karakter. Saya nggak pernah puas. Ini ruangannya belum bagus. Saya mau baguskan lagi. Benahi lagi. Ini channelnya belum bagus. Saya mau benahi lagi. Apa channel yang bagus? Saya kalah sama itu. Saya benahi lebih dari channel itu sekarang. Nah itu ya. Yang pertama itu jangan cepat puas. Ya. Yang kedua nih, yang gak kalah penting nih. Oke, next lagi nih. Next yang kedua, yang kadang-kadang agak bias nih seorang pelajar yang nggak tahu kemana gitu ya, yaitu menentukan tujuan yang salah itu tujuannya nggak masuk atau nggak make sense. Sebagai contoh, saya ingin menjadi pengusaha
agar saya kaya dan saya bisa senang-senang santai. Itu tujuannya nggak make sense. Kenapa nggak make sense? Kenapa ya? Coba Yudi ingat-ingat lagi jualannya, ya. Jualan yang sekarang perlu tenaga energi nggak? Sangat perlu. Sangat perlu kan. Coba Yudi kali lipatkan agar keuntungan berkali lipat ya. Misalnya keuntungan sekarang Yudi dapat 1 juta sebulan. Iya. Pengennya mengejar 1 miliar sebulan. Berarti kan kalikan ribuan cabang. Iya. Dengan mengalihkan ribuan cabang itu, apakah Yudi cuman peduli dengan bisnis yang satu sekarang di rumah itu? Nggak, harus autopilot juga. Harus 1000 kan. Yudi perlu pedulikan energinya gimana? Perlu 1000 kali lipat lagi nih. Iya. Nah itu makanya nggak mungkin orang yang sekelas Raffi Ahmad dia santai leha-leha main game di rumahnya Karena dan dia dapat uang banyak. Nggak mungkin, itu nggak make sense. Dia diam-diam tidur bisa ada yang nelpon, Pak gini, Pak syuting jam 3 pagi, dan dia tujuannya memang sudah mengumpulkan itu, dia harus siap resikonya itu gitu ya. Beliau udah merasakan dengan menambah 1 lini, kita nggak nambah santai, nambah ribet. Sebagai contoh, beli punya salad, sekarang saladnya baru dijual di warung-warung sekitar aja. Oh ya, apa gitu ya. mereknya nih? Dari Nyemil, ya? merek saladnya baru di warung-warung sekitar. Kita ingin ekspansi lebih jauh agar omset kita yang dulunya 300.000 next lah jadi 400 atau 500.000. Ya. Otomatis kita perbanyak penjualan kan dengan cara tambah lagi warungnya. Nah, tambah lagi warung otomatis bukan warung sekitar kan, tambah yang lebih jauh lagi. Nambah lebih jauh lagi, masalah baru nih. Kelabakan nggak tuh sebanyak itu? Iya, nambah lagi waktu ngirim pertama, waktu produksi, karena nggak lagi buat 100 tapi udah 150. Wih, banyak banget. Oh, nambah lagi. Setelah itu yang balik yang nggak laku nambah lagi nih, karena kita nambah lagi 50, belum tentu laku di pasaran di sana kan, bisa balik lagi 30. Wih, banyak kan. Setelah balik ini, kenapa baliknya? Karena nggak tahan, sehari udah basi. Nah, ini resiko. Masalah lagi. Ya, setelah di sana ternyata warung 2, warung 3 yang baru itu setelah dapat jualan susah narik uangnya. Oh, kan masalah lagi. Puyeng lagi. Gitu. Baru sekelas itu aja. Nah, makanya kalau buat tujuan itu yang make sense lah. Ya, itu tujuan yang nggak make sense. Banyak uang, bisnis banyak, kita santai, kita bisa tidur, uang jalan ngalir, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin, itu nggak make sense. Kalau mau santai, kamu kerja, uang nggak seberapa, cukup-cukupan hidup, santai hidupnya gitu. Bisa tidur siang. Tapi nggak mungkin seperti orang kaya bisa keluar negeri, kayak ke Ancol itu ya, luar negeri seperti ke Alfamart, Indomart, ke minimarket, gampang menurut dia. Nggak bisa, harus ngumpulin uang sekian puluh tahun baru bisa, beli rumah sekian puluh tahun baru bisa. Nah itu jadi misalnya kita buat tujuan yang make sense adalah tujuan kita ingin bermanfaat. Oh, kita ingin bermanfaat bagi sekitar. Kita melakukan ini karena beli seperti sekarang, beli nggak peduli mau dikasih apa di sini, nggak dikasih minum, nggak dikasih konsumsi, nggak dikasih transport, nggak peduli, yang penting bermanfaat, gitu ya. Oh, kalau sudah bermanfaat ya lakukan. Oh, apapun itu, Blindra bisa nggak gini? Oh, saya di sana bermanfaat nggak nanti? Kalau bermanfaat, oke. Gitu ya. Kalau tujuan kita dapat uang, mungkin beli nggak akan kesini, ya. Mungkin nggak akan kesini karena di rumah beli bisa buat ngorder baju sekarang pesenannya, di sana lebih dapat uang gitu. Nggak beli kesini. Nah, tapi kalau tujuan beli untuk bermanfaat, ya kita melakukan hal yang sesuai tujuannya kita. Nggak dibatesin, gitu ya. Jangan mengambil tujuannya uang. Yang pertama, yang kedua, jangan mengambil tujuan yang nggak masuk akal. Ya. Apa itu misalnya? Santai. Oh iya, yang tadi ya. Ibaratnya 3 produk ini, mau yang murah tapi cepat tapi bagus, nggak mungkin. Kalau hal yang murah biasanya jelek, ya. Kalau mau yang cepat biasanya mahal. Ya, agak lain nih. Oh iya, jangan minta murah kalau udah cepet-cepetan. Oh, itu namanya prinsip kebersinambungan gitu ya.
Kalau kita udah tarik A, mau tidak mau B-nya diulur harus gitu. Kalau Yudi hadir di sini sekarang, otomatis harus buang kerjaan yang di rumah karena saya cuma ada satu gitu. Iya, Ya kan? Emang Naruto. Itu ya bisa buat bunsin gitu. Itulah buat tujuannya make sense nih. Ya, nah kadang-kadang orang kuliahan itu tujuannya terlalu tidak masuk akal. Ya, saya berbisnis untuk ketenangan hidup. Nggak mungkin tenang kalau udah bisnis. Harus siap banting tulang, banting mental, banting energi. Tapi banyak uang, banyak rezeki, banyak relasi, banyak pengalaman. Oh, itu yang harus dikorbankan adalah mental dan semuanya gitu. Ya tuh mental sih agak gini. Kan udah merasakan kan? Mental dibangun tuh sulit. Pengalaman sih mainannya tuh. Nah itu jadi itu yang pertama buat tujuan yang lebih luas, general sifatnya. Misalnya kalau di dalam pendidikan kita ingin buat biar pendidikan ini merata, gimana aja caranya? Saya buat ini untuk biar orang yang jauh itu juga dapat pendidikan. Nah, jadi saya cocok buat podcast. Saya belajar bahasa Maluku, bahasa Papua agar orang Papua juga paham konten saya. Pemerataan lagi pendidikan. Nah, itulah buat tujuan yang tidak terlalu sempit ya. Untuk dapat uang gampang. Nah, sekarang gampang sekali dapat uang. Kalau mau sekarang antar aja beli ke Sangket, mando, bis uang bensinnya enggak? Yes. Iya kan. Gampang nyari kalau cuma untuk uang, tapi kalau mencari kebersinambungan itu yang cukup perlu digarisbawahi tujuan kamu. Itu ya. Nah, yang selanjutnya ini yang nggak kalah ini. Jadi sebagai seorang mahasiswa jangan takut dengan resiko. Nah. Di pengalaman nih kalau masalah resiko. Gimana nih? Kalau awal-awal bisnis, misalnya jual lele nih, kemarin jualan lele, itu kan jual lelenya mati. Gini, musim hujan. Takut nih, tapi ada yang ngasih tahu tuh dagangnya tuh jangan takut gitu, coba aja dulu. Terus Yudi juga belajar dari buku-buku gitu sama dengerin motivasinya Pak Bob Sadino, ya beliau kan sudah almarhum ya. Jadi kita harus mulai aja dulu kalau bisnis itu, terutama yang anak muda nih kan belum pengalaman kan gitu. Mulai aja dulu, nanti resikonya kita nanti kita sambil belakangan aja. Iya, sama seperti mahasiswa, jangan terlalu takut mengambil resiko. Ya, misalnya ada nih bukan PMW, tahu PMW kan ya? Program mahasiswa wirausaha. Oh iya, yang ini ya. Biasanya kampus itu mendanai mahasiswa-mahasiswa yang punya ide-ide cemerlang untuk buat usaha. Ya, dikasih uang. Kalau kita takut risiko, nanti harus ngembaliin uangnya, ya. Nanti uangnya kalau rugi gimana? Kita nggak bisa ngembaliin. Nah, itu namanya membiasakan diri takut akan risiko. Ambil aja gitu ya. Gimana nanti belakangan aja pikirin gitu ya. Saya jadi korti nih. Saya belum bisa komunikasi bagus sama dosen. Ini kelabakan nanti saya dimarahin. Itu sama, takut ngambil resiko juga. Iya, sudah misalnya. Gas aja. Kita udah ditunjuk berarti kita dianggap mampu. Kalau nggak mampu nggak mungkin ditunjuk. Ya, nggak mungkin orang yang nggak bisa baca tulis disuruh jadi korti, nggak mungkin. Ya, pasti kita udah dianggap mampu. Ya, kita disuruh tampil duluan. Resiko dong kalau kita tampil duluan. Biasanya jadi paling jelek atau teman-teman bisa niru kita. Mereka bisa jadi lebih bagus. Mending yang tengah-tengah aja tampil, gitu ya. Risikonya jangan takut, maju aja dulu, gitu ya. Malah kita yang revisi ya sendiri. Iya, malah kita nanti bisa jadi yang terbaik. Nah, nanti itu yang pikirin, yang penting ambil dulu, peluangnya ambil gitu ya. Jangan takut resikonya. Kalau ada peluang ambil aja dulu. Iya. Ya, sebagai contoh, sekarang jadi narasumber, ngikutin narasumber ngobrol, ada rasa gini nggak? Pertama-tama, wah, kita nih yang harus ngurus, kenapa nggak teman yang lain gitu ya. Kan bisa aja kan ya. Betul sih. Tapi terkadang inilah yang salahnya mahasiswa, karena kepepetnya yang menumbuhkan sifat-sifat berani ambil risiko. Karena nggak ada kan, mau tidak mau ya kita gitu. Nah, padahal harusnya itu kita yang punya kesadaran diri sendiri. Itu peluang, ada risikonya, ambil. Itu peluang, ada risikonya, ambil. Membiasakan diri
terkena resiko. Kalau udah biasa nanti bisnis apapun ada resikonya, pasti ketemu resiko gagal, ketemu resiko berhasil gitu ya. Kalau resiko gagal yang paling jelek kita udah siap karena udah biasa ngambil resiko. Oh, kalau udah itu skill paling besar nih ya, ngambil resikonya. Karena pebisnis itu sebagai contoh nih, Udi jualan boba, kalau sehari itu ruginya berapa? Wah, rugi ya. Rugi paling besar rugi. Paling besar bisa aja sih, ya nggak terlalu sih, paling 100.000 lebih. 100.000. Kadang okay. sih bisa, karena kan sambil kuliah ya, orang bisa tutup, bisa buka gitu. Karena kan boba itu gak tahan gitu. Ya ruginya bisa lebih lah 200, kadang bisa aja. 200.000 aja. ya. Nah sekarang beli nih punya HP. Wih, gila. iPhone yang harganya 13 juta. Oh ya. iya, oke. Ini beli jual, ya. Ini untuk beli jual. Bayangkan resiko ini rusak ada nggak? Karena beli pakai nih. Iya pasti ada. Pasti ada kan. Bayangkan kalau ini rusak, Yudi mau beli 13 juta. Enggak dong, karena dia sudah menyusut dong. Iya kan. 1 juta berani beli? Wih, iya. Berani. Nah 2 juta berani? Berani banget. Kalau rusak nih, mati nggak bisa hidup? Wih, enggak sih. Nggak berani kan? Iya dah. 2 juta Yudi nggak berani, berarti beri rugi berapa tuh? 13 juta, cuman 2 juta aja orang nggak berani beli. Iya. Beli rugi bisa 12 juta karena resiko yang besar ini itu. Iya ya, karena resikonya besar ya. Resikonya besar, keuntungannya besar itu. Kalau nggak berani kita ambil resiko yang sebesar itu, untungnya ya 200.000. Kalau berani ambil resikonya, sekali kita kejual 2 juta untungnya. Oh itu bedanya tapi sekali ruginya 12 juta gitu bedanya ya. Nah berani atau nggak ngambil resikonya. Jangan pikir orang yang bisnis properti jual rumah 500 juta, untungnya dia 50 juta, risikonya berapa? Lumayan tuh. 450 juta risikonya kalau rumahnya itu roboh, rata dengan tanah atau gempa, gemit, segitu ruginya tapi untungnya 50 juta. Semakin tinggi, semakin besar risikonya. Makanya kalau kita udah terbiasa resiko, bahwa di nasib kita aja, kalau nasib kita udah jelek ya memang udah gantinya gitu ya, udah disnya kita kena risikonya itu, bawa ke sana aja itu. Mungkin di situ sih ada pepatah, setiap orang ada masanya. Nah setiap masa ada orangnya. Nah gitu jadi ambil aja resikonya. Jadi ketua AMJ otomatis kita tugas-tugas nggak bisa fokus kerjain karena sibuk di sana ya. Kita belajar harus bagi 2 otaknya, organisasi 1, tugas 1. Gimana itu? Kuliah itu resikonya. Itu resiko. Iya, tapi manfaatnya luar biasa nanti. Ya. Kuliah sambil kerja, resiko. Sama resiko juga, nggak bakalan bisa kita fokus kuliah ataupun fokus kerja. Nah, itu resiko. Tapi kalau penawarannya udah datang, mau kerja nggak nih? Pas kita udah, wah gimana nih resiko nih? Ambil aja gitu ya. Gimana ya ngebagi kedua-duanya itu? Apakah gampang, jalani aja dulu. Kita manusia pasti bisa. Ya, pasti bisa selama kita nggak sakit nih. Pasti bisa. Nah, makanya sehat itu nomor 1. Adam juga nomor 1. Ya, itu memang harus pokok dulu seperti piramida. Kita kalau makan aja nggak cukup, kita nggak bisa next step. Oh iya, ini ada juga teori yang piramida itu ya di YouTube. Siapa ya namanya? Channel apa tuh? Pelajarin nanti ya. Piramida kebutuhan hidup. Ya, piramida kebutuhan hidup tuh harus di bawah tuh harus kita penuhi dulu, baru kita bisa next step gitu. Iya, makanya Yudi harus makan dulu, baru Yudi bisa berpikir jernih untuk bisnis. Jangan dulu makan aja kita nggak punya. Makan aja sulit, gimana mau bisnis? Kalau udah bisnis sudah bagus, baru kita bisa leha-leha. Maksudnya bukan leha-leha sih, tapi lebih next step aktualisasi diri. Ya, bisa meningkatkan keterampilan kita yang lebih. Kita bisa misalnya belajar nyetir pesawat, belajar nyetir Lamborghini gitu ya, aktualisasi diri, bisa jualan jam tangan yang harganya MM-an. Aktualisasi dirinya, kita invest ke sini loh gitu ya. Padahal jam tangan kalau misalnya hilang ya udah 100M hilang. Resikonya ya. Ingat, jangan takut ambil resiko. Resiko apapun itu, ambil aja ya. Membiasakan diri untuk mengambil resiko. Peluangnya itu perlu resiko semua ya. Oke. Yang selanjutnya udah nggak cepet puas, ambil resikonya, tujuannya udah bener ya. Nah, yang keempat itu, apapun yang kita mulai nggak akan selesai kalau kita nggak konsisten. Konsistensi. Bisnis ini pasti udah tahu banget kan.
kalau udah dagang, kalau nggak konsisten mau bukanya cuman jam 2, nanti kalau mau lagi baru buka dan tutup lagi, nggak konsisten, dari mana pembeli itu datang? Ini ada sangkut pautnya juga sih sama mindset. Iya, kita kalau misalnya mau ngerjain di TP nih, ya, kalau mau ngerjain sesuatu tugas, konsisten aja dulu. Itu ya, konsisten kerjain, jangan melihat oh itu lebih bagus. Karena kita udah memilih ini, konsisten kerjakan sampai kita nyerah di sana. Sampai nyerah. Sampai nyerah. Ya, beli dulu pernah mata kuliahnya Pak Yuda. Wih, serem nih. Pemrograman ya. Pemrograman yang dimana sangat tidak mengerti dan harus tugas akhir membuat suatu program kan. Oke, ya ini sekarang sih. Sekarang juga beli otomatis ya punya idealisme apa program yang kita buat, oh ingin membuat program plagiarisme PKM. Oke. Nah, jadi kita tinggal ngetik judul PKM, ketemu kalau udah sama judulnya plagiat berarti gitu ya. Iya, Ada kata-kata kunci yang bisa kita pakai. Ini eksekusinya dalam program itulah yang memusingkan gitu ya. Iya, Pusing kita gitu karena nggak ada seperti halnya di YouTube cara membuat program plagiarisme PKM, nggak ada, karena itu idenya kita, itu bukan idenya YouTube. Kita harus pecah-pecah dia gimana cara membuat program itu bisa mencari kata kunci A, gimana cara menyimpan database di dalam satu ini agar bisa dicari dari kata kunci A gitu ya. Nah itulah yang bikin pusing itu. Pusing pasti ya. Ya, tapi karena konsisten ya coba cari sedikit demi sedikit. Apa sekarang masalahnya nih? Oh ternyata programnya error nih. Setelah jalan kita ketik kok nggak muncul, gitu ya. Lagi cari errornya. Lagi gitu. Kulik-kulik YouTube, forum gini, ketemu, coba lagi, nambah error lagi coba sampai akhirnya kita bilang angkat tangan, nggak mungkin program ini bisa jadi, gitu ya. Tapi kenyataannya nggak gitu deh. Setiap cari semakin menyelam dalam, semakin ketemu lagi, sedikit demi sedikit, akhirnya jadi. Meskipun nggak seperfect ekspektasi kita, tapi jadi. Akhirnya tugas akhir mumpul juga gitu ya. Program plagiarisme PKL yang sangat sederhana, klik set, ada ketik nama PKL, enter, PKL tidak ditemukan, gitu. PKM tidak ditemukan, bebas plagiarisme. Selesai. Selesai ya. Nah, kita juga bisa ngejelasin kan, oh dari mana ini kok bisa PKM-nya ini ditemukan, enggak ditemukan? Oh karena database disimpan di sini, gitu ya. Oh karena sudah ada beberapa database-nya. Kalau ada di database berarti bisa. Di mana cara masukin database? Di menu ini. Klik input database, masukkan, kesimpan di database. Oh segitu aja kan, sederhana sekali kan? Sederhana sebenarnya. Sederhana, tapi kalau nggak konsisten mungkin beli nggak ngambil program itu. Gitu ya. Mungkin yang gampang-gampang aja, mungkin makro PowerPoint misalnya ya, yang udah ada banyak tutorialnya di internet. Ya sekarang itu kan udah banyak ada itu. Nah itu dari kalau kita nyelam di internet dulu, apa deh ide, nggak punya ide nyelam internet. Kalau dulu susah kali ya nyari informasi ya. Lebih susah. Kalau sekarang banyak. Banyak sih ya, karena mungkin internet lebih gampang sekarang. Beli di sini dulu nggak pernah bisa pakai internet jurusan nih. Oh gitu ya? Iya, karena speed download dipakai itu 100 KB udah mentok paling kenceng. Dan itu harus di gazebo 100 KB per detik. Oh, bayangkan untuk download yang 100 MB aja kita harus nunggu setengah jaman gitu ya. Wih, itu kalau ada tugas gimana? Panik itu. Nah, itu dari. Ya, tapi ada peribahasa begini, Di. Gimana tuh? Sesuatu yang sulit akan menghasilkan sifat yang gampang gitu. Lingkungan yang sulit menghasilkan manusia yang gampang gitu. Sama seperti dulu orang-orang yang nggak ada motor harus jalan ke sekolah. Iya ya, kreatif jadinya maksudnya kan. Iya kan. Menghasilkan output manusia yang gampang. Bisa ngapain aja bisa dia. Nggak mempersulit hidup gitu. Iya. Kalau sekarang semua udah instan, ruangan AC nggak panas lagi belajar, kesini udah pakai motor, sedikit aja kena sentil udah down mental. Ya. Perlu healing. Ya. Perlu healing. Secure. Iya nggak? Nah, lingkungan yang gampang menghasilkan orang yang sulit. Oh. Betul. Mungkin karena dimanja kali. Itu dah prinsipnya dia. Makanya kita konsisten nih, ambil kalau bisa hal yang sulit, ambil hal yang sulit. Ya. Seperti contoh, bangun pagi sulit nggak?
Sulit sih. Scroll TikTok sulit nggak? Sulit. Scroll TikTok nih, ting ting ting. Nonton TikTok, IG. Sulit. Apalagi kalau ada yang menarik gitu kan, banyak di Instagram apalagi. Nah, gampang kan ya sambil rebahan, enak rasanya. Enak. Nah, kalau disuruh misalnya konsisten olahraga, sulit nggak? Sulit pasti. Sulit. Hal yang sulit pasti menghasilkan hal yang bagus untuk tubuh olahraga, konsisten olahraga, bagus tubuhnya. Coba konsisten scroll TikTok, rebahan di kasur sambil makan cemilan yang enak. Oh, penyakitan dah kamu. Iya. Itu ya. Bangun pagi, coba bangun konsisten jam 5. Waktu akan terasa lebih lama, dunia terasa lebih cerah. Itu ya, semangatnya lebih dapat. Oh, itu kalau hal yang sulit pasti menghasilkan sesuatu yang gampang nantinya. Oh, Oke. itu prinsipnya Jadi konsisten itu intinya ya. Apapun yang kita lakukan semasa tugas, berhubungan dengan dosen, kalau belum kita dalam diri merasa menyerah, jangan dulu nyerah. Ya, dia harus konsisten gitu ya. Konsisten, buat aja sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Oh, bayangkan Yudi sekarang ambil beras 1 butir, taruh di meja ini setiap hari sampai lulus kuliah. Udah penuh nggak mejanya nih? Pasti udah. Kan? Itu the power of konsisten. Meskipun 1 butir bisa jadi 1 kampil nantinya gitu. Jadi ya meskipun 1 beras nggak berarti kan? Iya. Nggak berarti nggak bisa dipakai apa-apa, tapi kalau udah konsisten sekarang jadinya berharga dia. Oh, itu ya, harus konsisten menjadi mahasiswa. Oke, sorry, mungkin udah jam. Nah, udah jam ya. Nah, gitu dah kalau ngobrol nih, nggak pas. Saya di komputer aja bisa 2 jam. Oke, ya jadi lagi dikit nih. Ya. Jadi ada hal yang terpenting nih, mungkin nanti bisa dicari teman-teman yang nggak akan beli jelasin ya. Oke. Jadi ada satu hal yang mungkin nggak akan dapat di mana-mana, di mana untuk menjadi seseorang itu harus menjaga vibrasi yang positif. Vibrasi yang positif. Semua sesuatu yang berjalan di dunia ini karena ada vibrasi getaran. Siapa yang ngatur ada angin sepoi-sepoi di sini? Ada yang ngatur? Yudi jalan di lobi ada angin. Ada yang ngatur? Ada sih. Nah, siapa yang ngatur? Tuhan. Nah, kan kita nggak kenal Tuhan kan? Nggak kenal. Nggak tahu sifat Tuhan seperti apa yang mau dia lakukan ke kita nggak tahu kan? Tapi nih, pernah nggak punya teman yang bestie sekali sama kita, lihat orang lucu misalnya, bahkan nggak ngomong sama dia, cuman lihat diri ini, kita sama-sama udah connect, tahu. Circle nih. Itu kayaknya Norak lucu sekali. Baru lihat dia aja, kita udah ketawa berdua, udah ngerti. Padahal nggak ada suara. Itu namanya vibrasi. Itu vibrasi namanya. Vibrasi namanya. Kalau vibrasi kita jelek, kita mengundang hal yang jelek aja terus. Ban pecah, ya. Pacar yang toksik misalnya. Kalau vibrasi kita bagus, kita bertemu orang-orang hebat secara tidak langsung. Nah itu jadi beli nggak akan bahas lagi. Mungkin kita bergaul sama orang yang, kalau kita mau pintar, kita bergaul sama orang yang lebih pintar gitu kali. Nah ada prinsip-prinsip untuk kita mendapatkan vibrasi positif ini nanti silakan cari sendiri ya. Beli habis waktunya gitu ya. Iya, bisa. Karena kasihkan ngobrol gitu dah kalau udah ngobrol ya. Oke, jadi mungkin itu hal yang bisa beli sharing sedikit pengalaman di lapangan nih ya, bukan berdasarkan teori dari mana, ini memang pengalaman ya yang sudah dapat di lapangan. Dan kalau dari sekarang belajarnya nanti jamin sudah jadi pisau yang sangat tajam. Pasti ya, pegang aja prinsipnya ini, terapin, good. Itu Oke, itu mungkin ya, silakan. Oke, baik, thank you banget buat Bapak Indra ya. Jadi Bapak panggilnya. Tua banget ya, beli aja dah ya. Om aja lah. Om. Banyak duit dong Om. Ya oke, jadi itulah. Jadi kita jadi mahasiswa itu juga harus mengembangkan di sini lebih ke jiwa entrepreneurnya. Jiwa entrepreneurnya dulu. Karena itu sulit dibangun seperti itu ya. Dan tentunya sudah disampaikan bagaimana tips-tips yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa sembari bisnis atau menempuh pendidikan. Ya, tumbuhkan jiwa ini. Ya, gitu. Ya. Kalau orang bilang kan bisnis sambil kerja, apalagi kalau di negeri gitu ya. Mungkin kita bisa sembari bangun, belajar ya. Orang bilang
orang lain bilang kan kita bisa nyelam sambil minum air gitu ya maksudnya. Nah jadi kita lakuin aja dulu, resiko itu sudah pasti seperti Sudah itu. pasti ada. Tinggal kita mindset. Dan beberapa poin tadi kita pelajari. Ya. Karena gini, itu semua itu pengalaman aja yang menentukan. Jadi ambillah resiko. Orang hidup cuma sekali kan orang bilang gitu ya. Hidup cuma sekali, kapan lagi kena resiko semprot gitu kan dia. Ya kayak gitu. Jadi apa ya? Orang bilang, guru-guru juga bilang kesempatan cuma hanya sekali gitu. Cuman hanya sekali. Beli sudah tidak ada kesempatan lagi di dunia kampus lagi. Ya betul. Yudi yang sekarang di sini kesempatannya manfaatkan sebaik mungkin. Nah, jadi seperti itu. Dan beberapa poin yang lain mungkin bisa dicari dan dikembangkan. Next time ya, kalau ya. ada waktu lagi kita sharing lebih banyak lagi. Mungkin ada podcast yang kedua kali. Nah, nanti. silakan ya. Ya, Beli sangat terbuka, apalagi yang berkaitan dengan kebermanfaatan. Ya, kalau memang Beli bisa bermanfaat, kenapa tidak? Ya, begitu ya. ya. Jadi ini tips ning. Oke, thank you banget buat teman-teman ataupun beberapa kalangan di luar sana yang mungkin mendengarkan ya. Jadi saya sebagai host di sini juga sebelumnya sangat minta maaf apabila ada salah kata. Mungkin ada juga menyebut merek atau hal yang lain. Sebagai contoh gitu ya. Itu cuma sebagai contoh. Sebagai mungkin contoh. itu krusial sih, karena ini kan media gitu ya. Kami bukan bermaksud yang enggak gitu ya. Itu cuma sebagai contoh aja dan bahasan sederhana biar kita memahami analogi pemahaman teman-teman di luar sana seperti itu. Oke, sebelumnya terima kasih banget dan kali ini semoga bisa diterapkan oleh mahasiswa itu semua. juga itu poin penting banget sebenarnya tujuannya. Mungkin next time kita akan melanjutkan podcast berikutnya, mungkin lebih ke pembahasan yang lain biar lebih menarik juga. Iya, sip. Dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya. Mungkin ada salam pada mahasiswa karena udah guru nih. Gitu. Oke, jadi Beli jadi seperti ini tidak terlepas juga dari keberuntungan gitu ya. Nah, tapi satu hal yang perlu dicermati teman-teman, keberuntungan itu nggak akan ada ya. Sebenarnya juga tidak ada. Keberuntungan itu cuman kesempatan yang bisa kalian ambil, itu aja. Kalau kesempatan itu nggak kalian ambil, nggak akan jadi sebuah keberuntungan. Seperti sekarang misalnya, kesempatan bisa dengerin sesuatu yang membuat jiwa bisnis gitu ya, tapi nggak kita ambil gitu ya, itu nggak akan jadi sebuah keberuntungan. Beli dari dulu berpesan cuman kita ambil saja suatu kesempatan opportunity yang memang positif jatuhnya, kan pasti udah tahu kan ya yang mana negatif positif. Kalau mencuri ya udah negatif ya. Kalau membantu orang ya udah positif meskipun nggak dapat apa-apa ya, seperti sekarang nih. Nah, tetap ambil aja opportunity itu karena itu akan menjadi keberuntungan nantinya buat kalian. Bagus ya. Ada juga pesan dari saya sebagai host ya, saya Yudi di sini. Mungkin Yudi lebih gimana ya, berpesan pada teman-teman, bukan bermaksud menggurui tapi berdasarkan pengalaman Yudi di sini, di mana kita ambil aja dulu resikonya kan. Kalau misalnya kalau bisnis, ini kan topiknya bisnis ya, entrepreneur, kita tuh sebagai anak muda, apalagi di zaman sekarang ya, kalau berpikir secara logis nih, kita kuliah nih, daftar nih, ada 2000 mahasiswa. Nah kalau kita pikir secara logika nih, itu kalau tamat tuh peluang kerjanya itu berapa gitu kan. Paling enggak kita sebagai anak muda di zaman sekarang ya seperti itu, kita mulai bisnis seperti itu, karena kita nggak tahu bakal pas kita udah lulus tuh kayak gimana nanti kayak gitu. Jadi menyelam sambil minum air gitu, maksudnya bisnis sambil kuliah. Untuk Yudi sih yang penting banget itu kuliah, jadi jangan pentingin ini kita harus bisnis, kita nggak pentingin kuliah, nih bahaya nih kayak gini. Iya, tanggung jawab juga dong ya. Itu harus tadi selesai. poinnya tanggung jawab kan dibilang. Jadi tanggung jawab itu kita sebagai mahasiswa ya menempuh pendidikan seperti itu ya. Jadi mungkin sih lebih banyak hadirnya kali kuliah gitu ya. Iya. Jangan bolos mungkin seperti itu. Iya, selalu ikuti apa yang kewajiban kalian. Oke, mungkin karena udah jam ya. Tadi kasihkan ngobrol. Udah ini sampai abad keberapa selesai. Kalau ngobrol kan ya asik ya. Ya asik ya.
Ya, mungkin mungkin podcast soalnya. Keren ya. Soalnya kemarin mau buat podcast di SMK Widarba juga. Jadi karena mungkin belum waktunya ya, jadi Belum jodohnya di sana ya. belum jodohnya ya. Belum jodohnya, jadi masih banyak sekali halangan. Nah, mungkin dengan ini terwujud nanti sebuah keberuntungan, pihak-pihak yang nanti melihat ini jadi keren, mau buat lagi di sana. Siapa tahu di-upload ini juga di Widarba. Iya, bisa juga Ya, gitu. buat motivasi SMK Widarba. Oke, ya mungkin kita berpisah dulu sampai di sini. Oke. Ya, nanti kita lanjut di podcast berikutnya. Berikutnya. Selamat untuk TP, semoga TP semakin Jaya. Jaya. Oke, mantap. Thank you.